Teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa kok gue dapetin uang, saya tuh dapetin uang tuh susah payah banget, tetapi begitu masuk uangnya, ngalir keluarnya kok cepet banget ya? Alias uang ini nggak ada waktu untuk nempel di hidup kita. Nah, kalau ini yang jadi pengalaman teman-teman, cek video hari ini di mana kita akan membahas 3 belief atau kepercayaan yang mungkin ada di dalam diri kita yang menyebabkan uang ini susah nempel di dalam hidup kita. So, stay tune sampai akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang healing, jadi healing dari trauma ya, mind reprogramming, about law of attractions, about money mindset. Itu topik yang akan kita bahas hari ini, dan juga tentang personal money management atau mengatur keuangan pribadi. So, consider to subscribe teman-teman. Thank you ya untuk dukungannya. Balik lagi teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, hari ini kita harus ngomongin nih tentang money mindset. Kenapa? Karena kita berusaha sebagaimanapun untuk menarik uang di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tarik uang itu, kalau dia nggak bisa stay dan nggak bisa nempel di hidup kita, apa yang terjadi? Nariknya mungkin banyak, tetapi keluarnya sama banyaknya, atau bahkan lebih banyak. Nah, repot dong ya teman-teman. Kalau ini adalah pengalaman teman-teman, don't worry, you're not alone. Tetapi yang pasti kita perlu tahu dong, apa sih kulpritnya? Apa sih penyebab biang keroknya semua ini bisa terjadi? Cek ya teman-teman. Biasanya itu semuanya itu terjadi di bawah sadar kita gitu ya. Jadi ada di dalam mindset lah ya kita katakan. Ada nggak dari 3 hal ini belief yang mungkin sengaja nggak sengaja ada di dalam diri kita? Salah satu penyebabnya teman-teman, belief pertama. Teman-teman cek, apakah teman-teman setuju dengan pernyataan saya? Kalau setuju artinya itu ada gitu ya dalam diri kita. Ada nggak teman-teman setuju bahwa uang itu menjijikan? Kalau teman-teman percaya uang menjijikan, biasanya nih bentuknya seperti apa? Kita kalau megang duit nih ya, mau megang, kalau misalnya dapat duit kembalian gitu ya yang udah kumul-kumul, kita rasanya malas banget pegangnya, dipegangnya begini gitu, apalagi kalau cewek gitu ya pegangnya begini gitu. Kalau bisa buru-buru dibuang. Jadi uang itu dilihat sebagai sesuatu yang menjijikan, ya. Atau misalnya nih, abis pegang uang, mau uang baru, mau uang lama, kalau uang yang kumul-kumul ya pegang uang kita cuci tangan ya mungkin wajar ya, tapi terutama abis pegang uang sebelum pegang yang lain-lain kita selalu cuci tangan. Ya kalau zaman covid sih wajar ya teman-teman kita selalu cuci tangan, tetapi apakah ini juga jadi kebiasaan kamu bahkan jauh sebelum masa-masa covid gini ya? Setiap pegang uang rasanya jijik dan kita harus cepat-cepat cuci tangan. Kalau uang adalah sesuatu yang menjijikan di dalam hidup kita, artinya apa? Kita sengaja nggak sengaja, secara sadar tidak sadar, menolak uang. Artinya begitu uang masuk, apa yang terjadi? Uang itu dengan cepat keluar dari hidup kita. Nah, jadi ini belief pertama yang harus kita perhatikan. Apakah teman-teman merasa bahwa uang adalah sesuatu yang menjijikan di dalam hidup kita? Belief yang kedua, apa itu? Ada nggak di antara teman-teman yang punya pemikiran seperti ini? Gue takut kalau ngurusin uang. Ya, jadi takut megang, bahkan uang sendiri aja takut diurusin. Gue takut kalau berurusan dengan uang, kayaknya gue males, mendingan orang lain aja yang ngurusin duit. Gue tinggal pakai misalnya ya. Aku cuma tahu nyari, tinggal tahu pakai. Tapi saya takut mengurusin uang sendiri. Implikasinya biasanya dia males melihat berapa banyak pengeluarannya setiap bulan. Kalau ini ada di dalam diri teman-teman, waspadalah, karena ini adalah salah satu belief yang membuat kita ya uangnya gampang keluar. Ya itu logik aja sih gitu loh. Kalau kalian tidak memperhatikan dan takut untuk berurusan dengan uang, artinya apa? Uang ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Yang pertama tuh menjijikan, yang kedua ini menakutkan. Kalau kalian takut sama uang, gini deh, kita perlakukan uang itu seperti teman. Ketika kita merasa bahwa seseorang itu menakutkan, apa yang terjadi? Bisa nggak kamu dan dia jadi teman baik? Nggak bisa ya. Yang ada apa? Datangnya sebentar, keluarnya juga, perginya juga cepat gitu ya. Kan kalau teman baik mah ngobrol, tinggal gitu ya lama. Tetapi yang kalau seseorang yang kita takutin, datangnya cepat, perginya juga cepat. Kenapa? Karena ternyata
ada belief di dalam diri kita yang merasa, aduh, yaudah gue pegang duit kayaknya panas nih. Oh, ada nggak tuh teman-teman yang merasa duit ini panas ya? Kalau emang itu ada, kalau duit panas artinya apa? Dia harus cepat keluar supaya gue dingin dan tenang. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang merasa bahwa pegang uang itu menakutkan, bukan cuma megang fisik ya, mengurusi uang itu menakutkan, lalu merasa panas, merasa nggak tenang. Nah, ini bisa menjadi belief atau kepercayaan yang membuat uang gampang datang, tapi jauh lebih gampang lagi keluar. Oke? Berikutnya, ada nggak kepercayaan di dalam diri teman-teman yang mengatakan bahwa saya mah cukup kalau punya uang, hanya cukup hidup. Saya cukup makan, cukup pakaian, itu saya udah bahagia. Sebenarnya kelihatannya bagus ya belief ini. Bagus teman-teman, kelihatannya bagus. Tetapi itu membuat teman-teman akhirnya hidupnya memang cuma cukup. Ya, cukup makan. Ketika kalian hampir tidak punya uang untuk tidak makan, uang itu akan datang tetapi hanya cukup untuk makan. Ya, ketika kalian perlu pakaian, uang itu datang tapi hanya cukup untuk pakaian. Artinya tidak akan ada tabungan, ya. Nah, hati-hati kalau kita punya belief ini, mungkin ya, teman-teman, belief atau keyakinan yang kita dapat ini bukan dari kita sendiri. Sometimes it come from other people. Ya, kadang ini bisa datang dari orang lain, dari orang tua kita mungkin, dari guru, dari kakek nenek, dari orang-orang di sekitar kita. Bukan salah mereka, tetapi pikirkan lagi apakah ini adalah sesuatu yang kalian inginkan. Nah teman-teman, semoga video hari ini bermanfaat dan membuat teman-teman jadi aware artinya jadi sadar terhadap apa yang ada di pikiran teman-teman yang ternyata mungkin jadi biang kerok mengapa uang gampang datang, gampang keluar. Stay tune di video-video kita teman-teman, dan sebenarnya kita banyak banget video series tentang money magnet, money blueprint, dimana ada juga beberapa video yang kita pernah membahas bagaimana sih caranya kalau kita punya belief ini, gimana ngilanginnya juga. Oke, stay tune, subscribe di channel kita, and tekan tombol bell notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan video-video series kita lainnya. Oke, saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.